Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin. Al-mabu'usi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan para pendengar dalam majelis Iqra, pembacaan dan penerjemahan kitab As-Siyam yang diterbitkan oleh Lembaga Fatwa Mesir Darul Iftah Al-Misriyah bersama kami Sugeng Haryadi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca pengertian ibadah puasa dan hikmah di balik tuntunan syariat berpuasa. Fanaqulu bismillahirrahmanirrahim. As-sawmu ta'rifuhu wa hikmatuhu wa ahkamuhu. Puasa, pengertian hikmah dan hukum-hukumnya. Ta'rifu sawmi. As-sawmu lughatan huwal imsaku. Secara bahasa, saum berarti dalam bahasa Arab menahan. Wa syara'an al-imsaku 'anil mufattiri 'ala wajhin makhsusin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi wal wajhul makhsusu yuqsadu bihi ijtima'u syuruti wal arkani allati yajibu mura'atuha hatta yu'tabara sawmu sahihan wa intifa'ul umuri allati tamna' minas siyam. Sedangkan pengertian saum secara syar'i atau istilah syariat berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan secara khusus sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Cara khusus yang dimaksud adalah syarat-syarat dan rukun-rukun secara menyeluruh yang wajib diperhatikan orang berpuasa sampai ibadah puasanya dianggap benar-benar sah menurut syariat dan selamat atau bersih dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa atau dilarang ketika berpuasa. Al-hikmatu min masyru'iyyati shaum. Hikmah di balik tuntunan syariat ibadah puasa. As-shaumu wasilatun lit-tahalli bi taqwallahi azza wa jalla. Lianna an-nafsa idza imtuni'at 'an ba'dil mubahati ad-daruriyyati kat-ta'ami wasyarabi tama'an fi mardatillahi wa khawfan min ghadabihi wa iqabihi yashulu hina idzin 'alaiha limtina'u 'anil muharramati والتحلي بتقوى الله تعالى ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون البقرة 183. Yang pertama, ibadah puasa itu sebagai sarana untuk mendapatkan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Karena setiap jiwa apabila selamat atau dapat dikontrol dari hal-hal yang sebenarnya itu diperbolehkan, meskipun merupakan kebutuhan mendesak, seperti makan dan minum, dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan karena takut akan murka dan siksanya, maka kalau memang sudah terbiasa maka akan mudah untuk mengekang atau
mengontrol jiwa tersebut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akan lebih mudah untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan-jangan amal baiknya tidak diterima, dan takut apalagi manakala siksanya akan diturunkan atau diberikan karena dosa dan maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183 berkaitan dengan kewajiban ibadah puasa. Duhai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atau ditetapkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atau ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. As-shawmu wasilatun lit-tahalli bil ikhlas li'anna as-sha'ima ya'lamu annahu la yattali'u ahadun ghairullahi ta'ala ala haqiqati shawmihi wa annahu idza syaa'a an yatruka as-shawma duna an yash'ura bihi ahadun la fa'ala fala yamna'uhu 'anil fitri illa ittila'ullahi ta'ala alaihi. Hikmah yang kedua, puasa sebagai cara untuk mendapatkan keikhlasan, belajar ikhlas. Karena orang yang berpuasa itu tahu persis, tidak ada selain Allah yang mengetahui hakikat puasanya. Puasa atau tidak, hanya Allah yang tahu. Kalaupun dia ingin membatalkan puasa, tanpa ada seorang pun yang merasa dia telah membatalkan, atau tanpa ada seorang pun yang tahu, maka bisa saja ia melakukan. Dan hanya satu-satunya penglihatan, pengetahuan Allah saja yang mengontrol atau menahan dirinya untuk tidak berbuka. Jadi hanya Allah yang tahu, dan karena Allah lah dia tetap menjaga puasanya. وَلَا يَحُثُّهُ عَلَى الصَّوْمِ إِلَّا رِضَاءُ اللَّهِ وَالنَّفْسُ إِذَا تَعَايَشَتْ مَعَ هَذِهِ الرُّؤْيَةِ صَارَتْ مُتَحَلِّيَةً بِالْإِخْلَاصِ وَيُشِيرُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Dorongan yang paling kuat bagi orang yang berpuasa itu tiada lain adalah demi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa orang yang berpuasa manakala telah beradaptasi dengan pandangan seperti ini, maka akan dengan mudah mendapatkan keikhlasan. Hal ini diisyaratkan secara maknawi dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya setiap amal anak manusia keturunan Nabi Adam itu ditujukan untuk dirinya kecuali puasa, karena puasa itu hanya untukku. Firman Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku Allah lah yang akan membalas orang yang berpuasa itu dengan puasanya. As-shawmu wasilatun lisyukri. Yang ketiga, puasa itu sebagai cara untuk bersyukur. Li'annahu bilimtina'i fi waqti shawmi amma an'ama Allah bihi 'alal insani minat ta'ami wasyarabi wa sa'iri syahawati al-mubahati yatabayyanu lil insani miqdaru tilkan ni'ami wa hajatil insani ilaiha. Karena ketika seseorang itu berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, diperbolehkan berupa makan, minum, dan seluruh keinginan nafsu syahwat yang memang diperbolehkan, yatabayyanu lil insani miqdaru tilkan ni'ami wa hajatil insani ilaih. Maka orang itu akan tahu, oh ternyata nikmat ini sangat penting dan betapa dirinya sangat membutuhkan nikmat itu.
Wa madal masyaqqati allati talhaqul mahruma min tilkan ni'am. Dan betapa berat orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Fatatuku nafsuhu ila syukri dzalikal mun'imil 'azimil ghaniyil ladzi wahaba wa manaha duna muqabilin aw hajatin limuqabilin. Nah, dari situlah dia akan merasa untuk mensyukuri Zat yang telah mengaruniakan kenikmatan-kenikmatan itu. Zat yang maha agung, Zat yang maha kaya, yang senantiasa memberi dan terus memberi tanpa ada imbalan atau menginginkan imbalan tersebut. ويفيض القلب بالرحمة والشفقة والعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين. Berikutnya, setelah jiwa kita, orang yang berpuasa itu dipenuhi dengan rasa syukur tersebut, maka hatinya akan dipenuhi dengan sifat kasih sayang, lemah lembut kepada orang-orang fakir, miskin, dan yang membutuhkan. ويشير إلى هذه المعاني قوله عز وجل في خاتمة آيات الصيام وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Al-Baqarah Al-Mi'ah Al-Khamisah Wa-Thamanun. Hikmah ini diisyaratkan di akhir ayat, pungkasan ayat-ayat puasa yang berbunyi, dan agar kalian bersyukur. Inna bani Adam yudnibun wa la yaqdiruna ala ta'dibillahi lahum bin-nar. فأمرهم بالصيام ليذوقوا نار الجوع في الدنيا فتحرق ذنوبهم لينجوا من نار الجحيم. Setiap anak keturunan Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, manusia maksudnya, pasti berdosa dan tidak mampu manakala Allah harus membalas setiap dosanya dengan siksa neraka. Tidak mungkin setiap dosa maksiat yang dilakukan hamba manusia itu harus dibalas dengan siksa neraka. Maka Allah pun memerintahkan mereka sebagai gantinya untuk berpuasa. Hikmahnya agar manusia itu dapat merasakan betapa panas api lapar di dunia, untuk kemudian dapat membakar dosa-dosa mereka, dan di akhirat nanti akan selamat dari siksa api neraka Jahim. Itulah hikmah selanjutnya tentang ibadah puasa. Berikut masih berkaitan dengan hikmah puasa juga. As-shawmu wasilatun lidaf'i wasawisi syaitan lima fihi min takhalluqin nafsi bis-sabri 'alal ju'i wal 'atashi wasyahwati wal haddi min nahmatiha wa intilaqiha al-ghashimi fil maladzat. Puasa itu sebagai cara untuk menahan bisikan-bisikan setan, karena puasa itu mengandung proses pendidikan jiwa untuk bersabar, menahan lapar, dahaga, haus, dan menahan nafsu syahwat seksual biologis. Selain juga untuk menurunkan tingkat keliaran nafsu syahwat dan nafsu perut itu yang kebanyakan kita jumpai pada hal-hal yang membuat kita senang. فَالنَّفْسُ الْمُنْطَلِقَةُ فِي الشَّهَوَاتِ اللَّاهِثَةِ وَرَاءَ الْمَلَذَّاتِ مَا أَسْهَلَ أَنْ تَسْتَجِيبَ لِلشَّيْطَانِ. Karena jiwa yang sudah terbiasa merasa nyaman dengan sesuatu yang senang membuat seseorang itu suka, maka akan dengan mudah terhasut bujuk rayu setan. Hatta yuzayyina lahal mahalika wal mubiqat. Nah, kalau jiwa sudah terbiasa dan mudah dipengaruhi setan, maka setan juga akan mempermudah, ya, membuat hal-hal dosa-dosa maksiat yang bisa menjerumuskan manusia itu
seperti seolah-olah sangat menarik. Ya, menghiasi dosa dan maksiat-maksiat yang besar itu semakin menarik bagi seseorang. Itulah triknya setan. Lidza kanatin nafsu fi hajatin ila ad-dhabti wa tanzim fi tana'umiha bi ni'amillahi ta'ala. Nah, jiwa seseorang manusia itu dari hal tersebut sangat membutuhkan upaya untuk disiplin dan aturan. Bagaimana cara untuk mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Wa ila tarwidi ala muqawamati syaitan, dan juga butuh untuk belajar menjinakkan nafsu, menjinakkan bisikan setan, melawan nafsu-nafsu birahi dan bujukan setan. Walihadzal ma'na asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah man istata'al ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Wahai generasi-generasi muda, siapa yang sudah siap menikah, segeralah menikah, karena menikah itu dapat membantu untuk menjaga pandangan mata, dapat membantu untuk menjaga kemaluan. Namun yang belum siap dapat menjalaninya dengan berpuasa. Artinya berlatih dengan berpuasa karena puasa itu dapat menjadi penenang nafsunya. Fal maqsud minas saum afwan fal maqsudu minas saumi imsakun nafsi an khasisi adatiha wa habsiha afwan wa habsuha an syahawatiha wa man'uha an ma'lufatiha. Jadi maksud dari ibadah puasa dalam konteks ini adalah menahan nafsu dari hal-hal yang sudah terbiasa namun buruk, dan menahan nafsu dari menuruti syahwat, menahan nafsu dari hal-hal yang sudah terbiasa namun tidak baik. Walamma kanat an-nafsu ma'ilatan ila hubbir rif'ati 'ala sa'iril makhluqati wat takabburi 'alaihim wa ghairi dzalika minal awa'iqil hajibati laha min an tasila ilal anwaril ilahiyah ja'alallahu shawma sababan qawiyan fi izalati tilkal awa'iq. Afwan. Karena jiwa manusia itu condong suka sesuatu yang membuat dirinya merasa wah di hadapan makhluk Allah yang lain, suka terkadang angkuh terhadap orang lain, dan rintangan-rintangan lain yang dapat menutupi jiwanya dari cahaya nur ilahi. Karena kesukaan tersebut, maka Allah kemudian menjadikan ibadah puasa sebagai faktor yang kuat untuk mengatasi rintangan-rintangan tersebut. Hatta inna arbabal mukasyafati la yasiluna ilaiha illa bisawm. Para ahli sufi dan para ahli hakikat pun mereka hanya dapat mencapai titik mukasyafah, artinya mampu menembus batas-batas pengetahuan tentang cahaya nur ilahi. Mereka tidak dapat melakukan itu semua tanpa dengan berpuasa. Artinya, para ahli zuhud yang sampai pada maqam mukasyafah dapat menyikap satir atau penutup hakikat alam semesta sebagai tanda dan refleksi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka tidak bisa melakukan tanpa dengan berpuasa. Li'annahu sababun fi tawadhu'in nafsi wa bi tawadhu'iha la yahumu syaitanu haulaha. Karena ibadah puasa itu menjadi sebab jiwanya akan tawadhu, rendah hati.
Dan kerendahan hati atau tawadu itulah yang kemudian menyebabkan setan tidak mau mendekatinya atau menguasainya. Fatasilu ila tilkal anwaris samadiyah. Maka jiwa yang sudah rendah hati tersebut, bersih selamat dari setan, akan sampai pada nur ilahi, zat yang dapat memenuhi segala kebutuhan atau as-samad. Yaitulah yang dimaksud dengan maqam mukasyafah. Jiwa yang tenang, penuh dengan ketawaduan, selamat dari bisikan-bisikan setan, sampai bisa menembus tabir, menyikap nur ilahi yang menjadi tumpuan segala kebutuhan dan harapan hamba manusia. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adama lanadharu ila malakutis samawat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja bukan karena setan yang mengitari, menguasai hati Bani Adam, manusia, pasti manusia itu dapat melihat secara langsung betapa besar kerajaan malakut di langit-langit yang tidak tampak kasat mata kita. Wa hikmatu wujubihi syahran liyakuna ma'as sittatil ayyami min Syawal bi'adadi ayyamis sanati. Adapun hikmah kenapa puasa wajib Ramadan itu diberlakukan selama 1 bulan penuh, ternyata agar dapat dianggap telah berpuasa 1 tahun penuh selama diikuti atau dilanjutkan, dilengkapi dengan ibadah sunnah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi genap 30 hari atau 29 hari secara wajib, ditambah dengan 6 hari sunnah pada bulan Syawal berikutnya, maka kalau kemudian dikalikan 10, akan menjadi hitungan hari setiap tahunnya. Li'annal hasanata bi'asyri amsalihah, karena satu amal kebaikan itu bagi umat Nabi Muhammad dilipat gandakan menjadi 10. Fasiyamu Ramadana bi'asyrati ashhurin. Puasa 1 hari Ramadan, puasa 1 bulan Ramadan itu dianggap 10 bulan. Wasiyamul ayyamis sittati min Syawal bisiyami syahraini. Sementara itu, 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal dihitung 2 bulan. Fajumlatu dzalika 12 syahran. Kalau di total maka menjadi 12 bulan. Falidzalika kanal mudawimu ala fi'li dzalika fi kulli 'amin ka'annahu shama ad-dahra kullahu. Yang sudah terbiasa menjaga diri berpuasa setiap tahun 1 bulan Ramadan wajib dan 6 hari puasa sunnah Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama, man shama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan penuh diikuti dengan 6 hari puasa sunnah Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun. Rawahul Imamu Ahmadu wa Muslimun. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Qala an-Nawawiyyu qala al-ulama wa innama kana dzalika kasiyamid dahri li'anna al-hasanata bi'asyri amsalihha. Ramadhanu bi'asyrati ashhurin was-sittatu bisyahraini. Demikian penjelasan Imam Nawawi. Para ulama mengatakan bahwasanya puasa tersebut seolah-olah dianggap puasa 1 tahun, karena 1 kebaikan dihitung 10, maka Ramadan dianggap 10 bulan dan 6 hari
bulan Syawal dianggap 2 bulan. Wa khassa Syawwalan bidzikri liqurbihi min Ramadan fayakunu shaumu sittati fi Syawal jabiran lima yaqa'u min khalalin fi Ramadan. Hikmah yang lain puasa sunnah 6 hari Syawal itu secara khusus karena yang pertama berdekatan dengan Ramadan, jatuh setelah Ramadan secara langsung, maka puasa 6 hari di bulan Syawal dapat meleburkan kekurangan-kekurangan yang dialami puasa pada bulan Ramadan. Ila liqa'in akhar insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.